Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Syarah Matan Isawuji yang ditulis oleh Syekh Husamuddin Al-Kati. Sekarang kita memasuki pembahasan terkait pembagian lafadz mufrad. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa lafadz itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan mufrad, kedua disebut dengan mu'allaf. Nah, sekarang akan membahas terkait pembagian lafadz mufrad bi'tibari ma'nahu wa mafhumihi, berdasarkan makna dan mafhumnya. Lafadz mufrad bi'tibari ma'nahu wa mafhumihi itu terbagi menjadi dua. Pertama disebut dengan kulli, yang kedua disebut dengan juz'i. Apa itu kulli, apa itu juz'i? Maka ini yang akan dijelaskan pada pertemuan kali ini. Qalah, berkata siapa musannif, yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari, wal mufradu, dan adapun lafadz mufrad, yaitu lafadz tunggal, imma kulliyun, ada kalanya ialah kulli atau universal. Apa yang disebut dengan kulli? Wa huwa, dan adapun kulli, alladzi, ialah yang, isi dari alladzi ini adalah al-mufrad. La yamna'u, yang tidak menolak atau tidak mencegah nafsu tasawwuri mafhumihi, apa semata-mata menggambarkan atau membayangkan mafhumnya alladzi, an wuqu'i syirkati, dari terjadinya berserikat, fihi, di dalam mafhumihi. Yang dimaksud dengan mafhum adalah makna yang ada di dalam zihn, yang ada di dalam pikiran. Itu yang disebut dengan mafhum. Jadi yang dinamakan dengan kulli itu adalah lafadz yang mana mafhum dan makna lafadz tersebut ketika dibayangkan di dalam pikiran kita, maka makna dan mafhumnya tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Ini yang disebut dengan kulli. Kalau mafhumnya lafadz tersebut ketika dibayangkan di dalam pikiran tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu, maka itu disebut dengan kulli. Al-insani, seperti lafadz insan. Lafadz insan maknanya adalah hayawanun natik. Ketika kita membayangkan hayawanun natik sebagai makna dari lafadz insan ini, kita bayangkan di dalam pikiran, maka hayawanun natik ini tidak menolak untuk diberlakukan kepada individu-individunya, yaitu tidak menolak untuk diberlakukan kepada Zaid, kepada Khalid, kepada Umar, dan individu manusia yang lain. Maka insan ini disebut dengan kulli. Kenapa disebut dengan kulli? Karena mafhum dari lafadz insan ketika dibayangkan di dalam pikiran, maka mafhumnya tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Kebalikan dari kulli adalah juz'i. Wa imma juz'iyun, dan ada kalanya ialah juz'i. Juz'i ini adalah partikular.
Apa itu juz'i? Wa huwa dan adapun juz'i alladzi ialah yang isi dari alladzi ini adalah mufrad yamna'u yang menolak atau mencegah nafsu tasawwuri mafhumihi apa semata-mata menggambarkan atau membayangkan mafhumnya alladzi andalika ai anuku isyirkati fihi dari terjadinya berserikat fihi di dalam mafhumihi. Juz'i itu adalah lafat yang mana yang dimaksud dengan lafat ini adalah lafat mufrad ya. Adalah lafat mufrad yang mafhum dan makna dari lafat mufrad ini ketika dibayangkan di dalam pikiran, maka mafhum dan maknanya menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Hanya berlaku kepada satu individu. Dan ketika mau diberlakukan kepada banyak individu, ini menolak. Maka ini disebut dengan juz'i. Kazaidin seperti lafaz Zaid. Zaidin sebagai sebuah nama bagi seseorang, ini maknanya adalah al-hayawanun natik al-mutasyakhis al-musamma bizaid. Yaitu hayawanun natik atau individu hayawanun natik yang diberi nama dengan Zaid. Itu mafhum atau makna dari lafaz Zaid. Nah, ketika makna dari lafaz Zaid ini atau mafhum dari lafaz Zaid ini kita bayangkan di dalam pikiran, maka mafhum ini menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Mafhum daripada lafaz Zaid ini hanya berlaku kepada satu individu saja, yaitu individu manusia yang bernama Zaid. Dan ketika mau diberlakukan kepada banyak individu, maka menolak. Nah, maka ini disebut dengan juz'i. Aku lu berkata aku. Ini perkataan dari syarih yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati. Al-mufradu adapun lafat mufrad, lafat tunggal yang qasimu ialah terbagi apa al-mufrad ila kulliyin pada kulli wa juz'iyin dan pada juz'i, universal dan partikular. Li'annahu karena sesungguhnya apa al-mufrad imma ayyakuna ada kalanya ialah ada nafsu tasawuri mafhumihi apa semata-mata membayangkan mafhumnya al-mufrad min haitsu innahu mutasawwarun dari segi innahu sesungguhnya mafhumuhu mutasawwarun ialah dibayangkan atau digambarkan. Mani'an ialah mencegah. Ini menjadi khobar dari ayyakuna atau menjadi khobar dari ayyakuna ya. Mani'an ialah mencegah atau menolak min wuqu'i syirkati dari terjadinya berserikat fihi di dalam mafhumihi ai minal istiraki dari berserikat baina katsirina di antara banyak individu. Kalau tidak menolak ya, kalau ini menolak nanti ini antara perhatikan antara tak menolak dan menolak. Kalau tak menolak berarti kulli. Kalau menolak berarti juz'i. Ya ini ya, biar tidak bingung. Aula yakuna atau tidak ada apa nafsu tasawwurihi ay takdirannya aula yakuna ini seperti ini. Aula yakuna nafsu tasawwuri mafhumihi mani'an min wuqu'i syirkati fihi. Itu maksudnya ya. Fa in mana'ah maka apabila menolak nafsu tasawuri mafhumihi apa semata-mata membayangkan mafhumnya al-mufrad anistirakihi dari berserikatnya mafhumihi baina kafirina di antara banyak individu fahuwa maka adapun al-mufrad juz'iyun ialah juz'i kazaidin seperti lafaz zaid alaman sebagai nama diri atau nama seseorang. Kalau menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu mafhum dari lafaz mufrad itu, maka disebut dengan juz'i. Fa'innahu maka sesungguhnya Zaid
idza tusuwiro mafhumuhu ketika dibayangkan mafhumuhu apa mafhumnya Zaid yamtani'u maka tercegah atau menolak indal akli di dalam akal sidkuhu apa berlakunya mafhumuhu ala kasirina atas banyak individu karena Zaid disebut dengan juz'i. Kenapa? Karena mafhum dari lafaz Zaid ketika dibayangkan di dalam pikiran maka mafhumnya ini menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Wa illam yamna dan ketika tidak menolak nafsu tasawuri mafhumihi apa semata-mata membayangkan mafhumnya al-mufrad ini ya tasawuri mafhumihi nafsu tasawuri mafhumihi apa semata-mata membayangkan mafhumnya al-mufrad anistirakihi dari berserikatnya mafhumuhu atau mafhumihi baina kasirina di antara banyak individu fahuwa maka adapun al-mufrad kulliyun ialah kulli kal insani seperti lafaz insan fa inna mafhumahu maka sesungguhnya apa mafhumnya insan atau maknanya lafaz insan indal akili di dalam akal lam yamna ialah tidak menolak apa mafhumuhu min sidqihi dari berlakunya mafhum insan ala kasirina atas banyak individu. Kalau tidak menolak, mafhum dari suatu lafaz mufrad itu mafhumnya tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu, maka disebut dengan kulli. Seperti lafaz insan. Lafaz insan itu mafhumnya ketika dibayangkan di dalam pikiran tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Wa innama qayyada dan hanya saja qayyadah memberikan qaid atau membatasi siapa musannif yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari dengan kata binafsi tasawuri mafhumihi fil kulli wal juz'i dengan kata nafsu tasawuri mafhumihi. Ini kan ketika mendefinisikan kulli dan juz'i, Syekh Asiruddin itu kan menyebutkan kata nafsu tasawuri mafhumihi. Kenapa beliau menyebutkan itu? Fil kulli wal juz'i di dalam kulli dan juz'i li'anna minal kulliyati karena sesungguhnya ialah sebagian dari yang universal. Nah, li'anna minal kulliyati karena sesungguhnya ialah sebagian dari lafaz-lafaz mufrad yang maknanya universal. Ma apa sesuatu yamna'u yang mencegah apa ma atau menolak apa ma al-istiraka untuk berserikat baina umurin muta'addidatin di antara perkara-perkara yang banyak bin nawari dengan melihat ilal khariji pada alam eksternal. Kawajibil wujudi seperti wajibil wujud. Mafhum dari wajibil wujud. Fa inna dalil al-kharijiyah maka sesungguhnya apa dalil eksternal yaqta'u ialah memutus apa ad-dalil al-khariji irqasyirkati terhadap urat berserikat anhu dari wajibil wujud. Lakin akan tetapi indal akli di dalam akal lam yamna tidak menolak apa wajibil wujud ansibkihi dari berlakunya wajibil wujud ala kasirina atas banyak individu wa illa ini kan wa illa ai wa il lam yamna maksudnya demikian ansibki ala kasirin lam yuftakor maka tidak dibutuhkan ila dalili isbatil wahdaniyati pada dalil penetapan keesaan Tuhan. Ini kan. Wa illah takdiran dari wa illah ini bukan wa illam yamna, tapi kebalikan dari wa illam yamna yaitu wa yamna. Wa illa ai wa iyamna'u. Nah, ini kan. Wa iyamna'a an sidkihi ala kasirin. Kalau wajibil wujud ini menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu,
mafhum dari wajibil wujud ini menolak, maka tidak dibutuhkan kepada dalil wahdaniyah. Nah, ini kan. Jadi musannif di sini memberikan qaid nafsu tasawuri mafhumihi, baik ketika mendefinisikan kulli dan juz'i, karena ada sebagian lafadz kulli itu menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu, tapi bukan berdasarkan tasawur mafhumihi, tapi berdasarkan dalil kharij, yaitu argumen eksternal. Bukan semata-mata membayangkan mafhumnya, bukan, tapi berdasarkan dalilul kharij, yaitu dalil eksternal. Seperti wajibil wujud. Wajibil wujud ini mafhumnya ketika dibayangkan di dalam pikiran tidak menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Namun ketika melihat dalil khariji, yaitu argumen eksternal, ya, maka wajibil wujud ini menolak untuk diberlakukan kepada banyak individu. Demikian ya. Ini hanya tadqiqul ibarah, yaitu memperdalam ibarat dari Syekh Asiruddin Al-Abhari. Demikian penjelasan terkait kulli dan juz'i. Di dalam matan, Syekh Asiruddin Al-Abhari menjelaskan kulli terlebih dahulu baru juz'i. Di dalam syarah, Syekh Husamuddin Al-Kati malah menjelaskan sebaliknya, yaitu menjelaskan juz'i terlebih dahulu baru kulli. Ini saya memberikan tambih ya, biar nanti tidak bingung ketika memahami ibarat yang disampaikan oleh matin, yaitu Syekh Asiruddin Al-Abhari, dan ibarat yang disampaikan oleh syarih, yaitu Syekh Husamuddin Al-Kati. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.